Halo guys, kembali lagi di Ais Opinion. Jadi kali ini aku akan membahas tentang opini aku tentang film The Boys and the Heron. Dan kalian tahu gak ini jam berapa? Ini jam 12. Tadi sempat aku rekaman, tapi ternyata kameranya panas dan mati. Itu aku sudah setengah cerita, tapi ya udahlah, gak apa-apa. Dan aku langsung ke intinya aja. Film ini aku bahas karena apa sih? Karena orang-orang kayaknya kurang mengerti dengan film ini. Dan aku udah aware duluan karena teman aku bilang bahwa film ini agak rumit untuk ditonton sekali gitu. Dan oke, emang sesulit itu kah? Jadi aku mencoba aware untuk lebih melihat lagi filmnya, lebih mendalami lagi isi-isi dan dari subtitlenya. Alhamdulillah aku mengerti, dan beberapa yang aku bingung gitu latar belakangnya, yaitu latar belakang yang aku pengen ketahui adalah latar belakang kakek buyutnya, yang kakek buyut si Mahito yang punya perjanjian bersama dengan batu. Batu tersebut itu kayak semacam ada magicnya gitu loh guys. Jadi mereka punya perjanjian, biar punya em, biar punya kayak suatu kehidupan gitu yang mereka pengen, misalnya misalnya kehidupan yang tentram dan damai seperti itu. Dan kakek buyutnya ini mau menurunkan ke Mahito, dan perjanjian itu ternyata malah dihancurkan oleh si kapten yang ada di dunia kakek buyut tersebut. Kapten itu agak tamak karena memang di mayoritas alam yang dimasuki oleh Mahito ini adalah mayoritas orang mati. Jadi di sana sangat minim sekali, atau bahkan yang punya keturunan dari kakek buyutnya tersebut itu yang gak dimakan oleh hewan. Dan di dunia itu hewan sangat merajalela gitu. Dan emang hewan yang di situ tuh nggak terlalu banyak kayak dilihatkan, kayak cuman burung burung heron, lalu ya seperti itulah. Ada muncul beberapa serangga, itu pun waktu waktu heron dan Mahito itu mencari Netsuko saat diberitahu Kiriko. Nah, mereka mencari dan ternyata ketemu Himi. Himi ini ternyata adalah ibu dari Mahito. Dan Mahito ternyata ada di dalam dimensi saat ibunya masih kecil. Saat tetapi ternyata Natsuko ada di sana dan sedang mengandung. Berarti Natsuko nggak sedang jadi anak kecil dong kayak Himi, karena mungkin Himi ini sudah meninggal di masa depan. Lalu di sana itu mungkin terjadi pertengkaran sedikit karena ruang persalinan itu nggak boleh dimasuki oleh orang lain kecuali dari si Netsuko, yaitu garis keturunan yang akan melahirkan seorang anak. Dan ya, di sana itu mewek banget karena di sana Netsuko itu memaki-maki
memaki-maki Mahito biar Mahito keluar dari ruang persalinan tersebut, karena emang berbahaya banget. Tiba-tiba aja kayak kertas yang di sekitar ruang persalinan semuanya itu langsung mengenai Mahito, dan kayak saat Mahito melepas itu tuh kayak ada gosong-gosong gitu loh guys. Dan itu kayak, wah, ini kayaknya bener-bener gak bisa di sih. Dan Mahito tuh tetap kekeh pengen ngajak pulang Netsuko. Dan apa ya, mungkin penuh rasa tanggung jawab Mahito ini karena telah kehilangan ibunya gitu kan. Dia gak mau kehilangan lagi, kehilangan sesosok yang dia sayang gitu. Jadi dia pengen bawa pulang Netsuko buat, ayo kita balik, kamu gak usah di sini gitu, dengan cara manggil Netsuko ibu. Dan di sana Netsuko terenyah banget, dan kertas-kertas itu tuh makin menyelimuti mereka gitu loh. Mungkin ada di trailer itu si Mahito manggil kayak mother, mother, ayo pulang, come home. Dan ya, mereka nggak bisa pulang karena itu di ruang persalinan dan nggak boleh keluar dari situ Netsuko. Dan Mahito pun terlempar keluar dan ditangkap oleh Himi dan ibunya sendiri. Dan ya, di situ kayak, oh my gosh, gimana dong, Netsuko nggak bisa pulang. Dan ya, akar dibalik otak tersebut adalah kakek buyut mereka. Menurutku ya, dalam opiniku itu kakek buyut mereka yang apa ya, mungkin dia punya cara yang salah untuk membuat dimensi tersebut, dan malah terjadi kekacauan. Dan itu yang membuat aku kayak, buyutnya ini sebenarnya punya silsilah apa sih sampai dia punya perjanjian sama batu tersebut dan menciptakan dunia mereka sendiri. Sampai kayak, untung aja di sana ada kapten yang ngikutin. Awalnya aku kayak, itu loh si kapten ngikutin. Masa kalian gak lihat kapten sebesar itu badannya? Dan di saat perbincangan dari kakek buyutnya dan Mahito itu tentang perjanjian mereka tentang batu itu, Mahito itu cerdas banget. Aku akuin di situ dia bilang dia emang pengen menciptakan kedamaian di dunia ini, tapi dengan cara seperti itu tuh salah. Dia itu pengen dunia yang dia tempati, yang dia lahir dan dia tumbuh itu, dia pengen di situ aja. Dan dia nggak pengen ngurus-ngurus dan punya tanggung jawab yang lebih besar lagi terhadap orang-orang dan kedamaian dunia lain dan dunia dia gitu. Dan ya, aku speechless banget dengar kata-kata Mahito di situ. Dan di saat perbincangan tersebut, si kapten ini langsung membelah meja yang ada di hadapan Mahito dan kakek buyutnya. Dan meja itu adalah meja itu mengemban, atau apa ya bahasanya, punya sebuah fondasi, dan fondasi tersebut akan menciptakan damai atau tidaknya dunia multiverse yang diciptakan. Itu aku kayak, wow, ini terus gimana kelanjutannya, karena fondasi itu udah telah hancur, terbelah gitu kan. Dan otomatis batu
hasil perjanjian dari kakek buyutnya tersebut dan kakek yang masih punya yang masih punya apa ya, belum diserahkan gitu kan tanggung jawabnya ke Mahito. Kakek buyut itu terseret oleh apa ya, api yang dari ledakan si batu besar tersebut. Dan alhamdulillahnya Mahito, Himi, dan Heron bisa keluar dari sana. Alhamdulillahnya itu. Dan di sana dunia yang diciptakan oleh kakek buyutnya itu hancur sehancur-hancurnya. Mereka untuk coba ke mesin, mungkin katanya mesin waktu ya. Kalau misalnya di Doraemon itu kayak pintu ajaib kemana saja gitu. Dan ya, Himi nggak bisa kembali ke dunia Mahito, dan Mahito nggak bisa ke dunia Himi dan dunia si Kiriko. Mereka pun, di situ aku terenyuh banget sampai si Netsuko-nya itu jalan sendiri ke pintu tersebut dan bertemu mereka, dan mereka masuk ke pintu masing-masing dengan rasa yang lega, sudah kembali ke dunia asli mereka gitu. Gak gak ke dunia multiverse tersebut yang aslinya bukan tempat mereka gitu. Lalu itu udah sampai di situ aja sih. Mungkin let me tolong kasih tahu aku awal filmnya itu seperti apa, karena aku baru masuk itu waktu Mahitonya pindah ke desa tersebut dan tahu bahwa bibinya adalah ibunya yang baru. Di situ banyak banget kekosongan yang ada karena Mahito itu jarang ngobrol, jarang ngomong, karena mungkin dia trauma banget akan kehilangan ibunya dan tidak banyak bicara. Makanya aku bilang bahwa Moito itu cool banget. Gimana coolnya itu karena dia ngomong aja kayak sedikit tapi lebih banyak actionnya gitu. Sampai dia waktu masuk ke semak belukar, hutan belukar yang dimasuki Netsuko tersebut juga kayak diem aja gitu, kayak nggak terlalu banyak ngomong dan langsung to the point gitu. Netsuko di mana gitu, bibi Netsuko di mana, kayak gitu aja sih. Jangan bohong, dia cuman luluh waktu ngelihat ibunya terbaring di sofa, dan itu bukan ibunya. Itu aku langsung apa ya, ibunya langsung meleleh kan. Itu aku langsung teringat oleh Howl yang meleleh, dan itu benar-benar kayak wow, ini kayak antara gabungan gitu kan, jadi aku suka banget. Lalu itu tolong kasih tahu aku ya, karena aku bener-bener gak tahu latar belakang yang terjadi antara peperangan tersebut. Dan kerasa banget sih kekosongan hati Mahito dan rasa tanggung jawab dia terhadap Netsuko Netsu Netsuko dan dia merasa dia harus nyelamatin, karena siapa lagi kalau nggak nyelamatin. Ayahnya bukan keturunan dari si kakek buyutnya, dan enggak yang mendengar suara-suara tersebut itu hanya keturunan dari kakek buyutnya, yaitu
ibunya, adik ibunya, si Netsuko, dan si Heron. Dan gak ada kelanjutan tentang anak dari si wanita Netsuko ini. Tapi dia melahirkan seorang anak laki-laki ya. Di akhir itu mereka pindah ke Tokyo. Sama ini sih, iya sih latar settingnya itu aku suka. Terus tuh latarnya fresh banget, bener-bener fresh, fresh from the oven gitu. Dan apa ya, kalau kita ngelihat itu kayak wah charming banget. Padahal itu agak horor sedikit dari si Heronnya itu, karena bener-bener ngawasin Mahito. Dan sampai Mahito itu masuk ke dimensi lain yang dibuat oleh kakek buyutnya. Dan ya, aku cuma bingung latar belakang kakek buyutnya ini sih. Kenapa dia bisa menciptakan hal tersebut? Kenapa dia bisa punya perjanjian oleh batu tersebut? Kayak ngapain, dan tujuan dia tuh apa sih? Kenapa dia nggak puas akan hal dunia yang dia punya? Apakah dia pengen hidup terus gitu? Bisa jadi ketamakannya ya. Tapi itu mau itu sangat bijaksana banget. Bentar awalnya ketemu Himi itu aku kayak wah ini kayaknya bakal jadi ini gak sih, bakal jadi um, female-nya si Ma itu. Dan ternyata Himi adalah ibunya. Karena emang mirip banget sih. Waktu pertama kali lihat Himi itu aku kayak warna rambutnya kok biru, kayak waktu ibunya yang di replika waktu Mahito masuk ke dalam jebakannya Heron, mirip banget mukanya. Dan aku kayak oh oke, Mahito milikku, Mahito milikku berarti. Nggak bercanda. Dan itu wow, aku kaget banget. Hah, mamanya? Kayak, aku akan melahirkanmu di masa depan. Oh my gosh. Jadi kita nggak bisa bersama. Kita sudah sampai di sini ya. Aku ketemu kamu itu udah bersyukur banget. Aku pengen banget masuk ke dunia Ghibli yang ini. Pengen ketemu seseorang juga, kayak kita nggak bisa sama-sama dimensi, tapi aku pengen ungkapin satu hal. Aku bersyukur banget lahir di keluarga ini. Aku bersyukur banget. Kayak aku tuh pengen bilang gitu. Dan pengen banget masuk dunia Ghibli. Dan ya, itu sedikit opiniku dari The Boy and the Heron. Jangan lupa nonton, masih ada di bioskop ya, masih tayang di bioskop. Dan kalian wajib nonton sih, walaupun emang lebih aware aja sih kalau kalian nonton. Kalau kata orang-orang ini alurnya berat, tapi kalau kalian lebih santai, aware juga, dan lebih fokus, itu kalian bakal nangkep sih apa sih isi cerita dalam The Boy and the Heron. Kenapa namanya How Do You Live? Karena di sana ternyata menyimpan sebuah buku ibunya, dan di sana tertuliskan mungkin karena ibunya tahu umurnya tidak panjang, jadi ibunya di sana membuat buku tentang gimana kabar kamu saat ini, Mahito. Apakah kamu masih hidup? Bagaimana kamu hidup? Gitu aja deh. Oke. Thank you for watching. Terima kasih udah
mendengarkan opini-opini Ais Room in Opinion dalam episode The Boy and the Heron. Oke, see ya.